Oke, saya lanjut. Yang kedua, sosok warna hitam. Besar, kata Bugem. Coba masuk menerobos pintu. Nah, begitu dia mau masuk, mau menerobos pintu makhluk hitam ini, kayak orang kejedot gitu loh, tahu ya? Orang kejedot pintu itu loh. Pintu ruang tamu kita sampai kayak kedorong gitu. Namanya orang kayak kejedot, ditabrak gitu loh. Dia mau masuk gitu. Saya dengar dan saya lihat loh, pintunya kayak mau kedorong gitu. Kayak ada orang kejedot ini gitu kan. Ternyata makhluk asing yang tak kelihatan itu secara mata jasmani. Selesai VC waktu itu istri saya sama mamanya Sally waktu itu. Ya, kemarin. Jadi selama seminggu ini kami eh, kedatangan yang tak jelas itu, ya di luar. Mereka tidak bisa masuk, puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan dan kuasa Tuhan. Nah ini jemaat Tuhan, ya. Makanya kita ini perlu dengar firman Tuhan. Itu yang akan menjadi sebuah kekuatan iman Anda dan saya, sebuah memori yang kita ingat, yang akan terus menuntun kehidupan kita. Ya, jemaat Tuhan. Jadi semua berasal dari Tuhan. Kuasa dan kekuatan, jadi jangan takut. Hadapi bersama dengan Tuhan. Oke, dari Dia. Oleh Dia. Jadi sudah jelas ya, dari Dia berarti bersumber dari Sang Maha Agung, Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang Bapa, yang Maha Kuasa, yang Maha Besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadi Anda tinggal melawan kuasa kegelapan bersama dengan Tuhan. Ya, bersama dengan Tuhan. Kalau dengan kekuatan sendiri nggak bisa jemaat. Kita bersama dengan Tuhan. Dia takut, dia kalah. Ya. Jadi itu beberapa kali kami alami. Di sini juga seperti itu karena di sini ada yang seperti itu menggunakan yang begitu-gitu ya menyerang. Jadi saya mau katakan kepada kita, semua kekuatan, kuasa, kejayaan, kemegahan, apapun itu, mau tahta, jabatan, kehebatan, power, semua dari Tuhan. Jadi, berarti alam semesta, makhluk sorga dan bumi, semua milik Tuhan, harta semua milik Tuhan. Berarti jemaat Tuhan ini mengajarkan kita semua, apa yang Anda punya dan saya punya hari ini, saya mau katakan Tuhan yang ciptakan, Anda yang mengelola, manusia yang mengelola. Jadi itu miliknya Tuhan. Betul kata Mama Lina. Kalau semua bersumber dari Tuhan, apa yang patut kita banggakan? Tidak ada. Kita cuma pakai, kita cuma kelola, kita cuma kenakan, kita menikmatinya. Dengan kata lain berarti tahu diri kita semuanya. Bahwa yang kita nikmati hari ini fasilitas di rumah kita nyaman. Ingat, semua itu Tuhan kenakan bagi kita semua. Dari Tuhan. Jadi jangan kita sok sombong. Manusia ini kebanyakan sombong kita ini. Seolah-olah dia yang menciptakan apa yang dia miliki, dia yang punya. Dengan kata lain juga, kita ini adalah makhluk bumi yang tak tahu diri. Kita ini. Di hadapan Sang Maha Pencipta dan yang memiliki. Betul? Betul ya jemaat? Dikit kita punya mobil, rumah mewah, emas dua batang, kalung, punya deposit, nggak tahu diri kita ini. Seolah-olah dengan kehebatan kita, seolah-olah kita yang buat semuanya itu ada. Pamer kata Mama Sisi, iya, seolah-olah kita ini hebat sekali. Apa hebat kita? Mencipta juga nggak bisa. Mencipta bisa, iya, tapi mencipta sesuatu yang sudah ada.
Manusia mengelola, menciptakan bahan yang sudah ada untuk menjadikan sesuatu. Betul kan? Mobil dari mana bahannya? Emas kita dari mana? Dari bumi kan? Tuhan yang ciptakan. Emang dari mana emas kita? Rumah dari mana? Dari semen. Semen dari mana produknya? Tuhan yang buat. Tapi kita manusia sombongnya minta ampun. Kita manusia hebatnya merasa hebat, nggak ketulungan. Kita ini manusia kurang ajar semua kita sama Tuhan. Nggak tahu diri kita ini manusia. Kita berbuat apa? Keji sama Tuhan, laknat, kurang ajar. Kita ini biadab sama Tuhan. Benar, kita ini biadab, kurang ajar kita, nggak tahu diri kita. Manusia membanggakan diri ya dengan apa yang dia punya. Manusia membanggakan diri dengan kekuatan kuasanya. Kalau udah kenal pejabat 1, 2, 3 hebat, 5 pejabat, 10 pejabat, atau bapaknya, bapakku jenderal, bapakku kapolsek, kapolres, pejabat tinggi, udah sombongnya minta ampun. Padahal kekuatan kuasa dari dia semua. Manusia mengandalkan profesinya. So hebat. Dalam saya menggeleng-geleng saya. Memang kita ini manusia, Tuhan saya bilang kami ini manusia yang kurang ajar kami. Tak tahu diri kami. Kami cuma mengenakan saja, memakai. Kami tinggal menikmati saja. Berkat-berkat-Mu ini kami merasa kami yang memilikinya. Ya elah. Kata Mama Sisi, pamer katanya. Keren ya belajar firman Tuhan malam ini. Membuka mata rohani kita. Apa yang bisa disombongkan? Semuanya dari Tuhan, bersumber dari Dia. Kita tinggal pakai saja, kelola saja. Dari Dia. Tidak ada yang lain di luar dari Tuhan, tidak ada. Semua dari Tuhan semuanya. Dia Allah Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Begitu kita tahu belajar firman Tuhan malam ini, kesombongan kita, keangkuhan kita, setelah dengar firman Tuhan ini, kita menjadi orang yang harus tahu malu dengan Tuhan. Saya mau katakan semua jemaat di beberapa negara, saya mau katakan apa yang kita miliki, saya mau katakan tolong tahu malulah dikit di hadapan Raja kita. Yang engkau miliki dan aku miliki, bukan engkau yang menciptakan, engkau cuma pengelola, engkau cuma yang manajemennya, engkau yang mengenakannya, menikmati. Syukuri dengan apa berkat-berkat Tuhan yang engkau rasakan pada hari ini. Jangan megahkan dirimu, jangan sombongkan dirimu. Termasuk nafas kita pun milik Dia. Dari Dia. Waktu pun punyanya Tuhan, waktu. Dia yang menciptakan waktu. Anda baca di dalam kitab Kejadian pasal 1. Terjadilah malam dan hari. Petang dan siang hari. Itu menandakan apa? Waktu. Tuhan yang menjadikan semua waktu dan nyawa kehidupan. Berarti mulai kita renungkan yuk. Karena dari Tuhan semua sumber kehidupan, semua nyawa dan nafas, maka semua akan kembali kepada Dia, termasuk kita jemaat. Kita akan kembali kepada Sang Pencipta, pemilik nafas. Kita kembali. Karena kita miliknya, Dia yang menjadikan kita. Berarti kita akan kembali kepada Dia. Yang kedua, oleh Dia. Kata oleh di situ berarti Tuhan yang memfasilitasi, memobilisasi, melengkapi. Kepada Dia semua
harus kembali di hadapan Raja itu, Pencipta itu. Singkat saja firman Tuhan malam ini, tapi saya percaya ini sangat dalam. Makna ini kalau kita mulai renungkan, tidaklah mudah. Semua akan memberikan kita pengertian tentang apa yang kita miliki dan jalani sepanjang hidup kita. Termasuk kelakuan kita, karakter kita pun harus kembali kepada Dia. Karena bersumber dari Dia. Memfasilitasi Dia semua. Karakter kita dilengkapi sama Tuhan, supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya, kita dilengkapi dengan fasilitas karakter ilahi. Berarti kita kembali kepada Dia. Semua yang kita miliki, karakter hidup kita, nafas kita, kekayaan, kekuatan, kuasa, kembali kepada Dia. Termasuk karakter. Ayo, karakter kita pun harus kembali kepada Dia, Sang Pemilik. Serahkan karakter kita. Keinginan kita harus kembali kepada Dia. Berarti hartaku juga harus kembali kepada Dia ya Kak Bedi? Harus. Harus, enggak boleh enggak. Saya bilang, saya ulang sekali lagi biar kita tahu diri, termasuk saya. Tahu diri itu punya Tuhan, kita pengelola. Dia yang menciptakan. Harus kembali kepada Dia. Makanya kalau Tuhan minta ini, minta duitmu, minta hartamu, kalau Tuhan ya bicara di hati kita. Bantu orang-orang yang membutuhkan, yang susah. Nggak bisa kita pegang deposit kita, nggak bisa. Uang kita yang di ATM yang ratusan juta, miliaran, triliun, nggak bisa dipegang kalau Tuhan yang minta kasih. Tahu diri itu punya Tuhan. Kan aku yang kerja, betul. Tuhan cabut nyawa kita, hilang. Bisa nggak kita dapat uang segitu? Aku yang hebat, bisa kerja dan sebagainya. Iya, kamu bisa kerja. Nafasmu dari siapa? Ya, Mama Lin. Orang yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Benar. Jadi di sini, mari kita sama-sama belajar jemaat Tuhan. Saya pun masih terus melatih diri. Ya, biar terbuka mata hati kita. Pengertian kita. Dengan demikian kita nggak akan berani sombong. Akhirnya Tuhan percayakan jemaat berkat-berkat-Nya yang besar. Karena kita sudah dengar firman ini. Waktu Anda diberkati Tuhan berlimpah-limpah secara materi, Anda tidak akan pernah berkata, this is mine. No, this is my God own. Ini milik Allahku. Karena ini bersumber dari Dia. Oleh Dia, kepada Dia. Hebat bukan? Saya percaya. Jemaat di Tiongkok secara khusus. Begitu Anda mendengar ini, saya berdoa. Anda mungkin saat ini mengalami penurunan keuangan finansial. Suatu saat ketika Anda sudah dengar firman ini, Anda respon. Kalau Tuhan mengizinkan Anda diberkati berlimpah-limpah secara ekonomi, kau akan tetap rendah hati. Karena kita sudah dengar firman dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Harus kita serahkan. Saya akhiri tutup dengan pernyataan sedikit. Yohanes 1 ayat 26 dan 27. Saya akan baca kepada kita semua. Yohanes 1 ayat 26 dan 27. Saya akan akhiri firman Tuhan malam ini. Yang penting nancep ya. Saya baca. Yohanes menjawab mereka.
orang banyak waktu itu. Katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Yesus maksudnya waktu itu. Jadi Yohanes ngomong tentang Yesus. Yaitu dia itu Yesus. Yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Coba jemaat Tuhan. Pernyataan ini. Kata Yohanes kepada orang banyak waktu itu. Membuka tali kasut Yesus pun aku tidak layak. Coba renungkan katanya. Tahu nggak jemaat tali kasut? Nanti Anda ketik, searching. Tali kasut itu alas kaki, sendal. Bisa juga dijadikan sepatu. Tali kasut. Yohanes bilang, tali sepatunya, tali sendalnya aja kubukakan. Aku nggak layak. Padahal Yohanes waktu itu, dia terkenal populer dan sebagainya. Top markotop lah dia. Dia sadar, dia tahu diri. Bahwa dirinya milik Tuhan. Bahwa dirinya jadi karena ada Allah yang menciptakan dia. Yesus hadir waktu itu. Dia bilang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Apalagi kita mau pamer, mau sombong yang kita miliki. Saya mau katakan, tidak pantas. Jadi jemaat, kalau Anda punya banyak harta karun, punya banyak semuanya itu, yang Anda miliki sekarang, saya mau katakan, jangan pamer. Tak pantas punya Tuhan itu. Jangan megah karena itu, tapi bilang, aku mengucap syukur untuk semua ini. Itu pemberian Tuhan. Terpujilah dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita langsung berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Sekalipun hamba menyampaikannya dengan singkat. Tetapi Tuhan itu biarlah menancap di dalam hati kami yang terdalam. Mindset kami. Pikiran kami Tuhan, settingan pikiran kami tentang segala sesuatu yang ada di jagat raya. Segala-galanya itu berasal dari Engkau, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Yohanes berkata, membuka tali kasut Yesus pun dia tidak layak, tidak pantas. Karena Yesus adalah Sang Raja. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia adalah Bapa itu sendiri yang firman-Nya menjadi manusia. Dialah Bapa itu sendiri yang layak ditakuti, yang layak dihargai, yang layak dihormati. Tidak ada yang lain selain Dia, Sang Maha Agung yang besar. Dengan demikian begitu kami tahu firman pada malam hari ini, hati kami mulai terbuka dan terus tercerahkan. Kami tidak pantas memegahkan diri. Karena yang kami punya saat ini, kekayaan, kejayaan, profesi, kehormatan, kedudukan, kemewahan, harta melimpah, semua berasal dari Tuhan. Maka kembali kepada Dia, Sang Maha Agung Yesus Kristus. Oleh karena itu kami tidak bisa mengekang deposit uang kami, tabungan di rekening kami. Kami gak bisa menahan emas kami, harta apapun yang kami miliki. Kalau Tuhan minta, kami harus beri tanpa hitung-hitungan. Kami tidak boleh menahan sepeser pun. Kalau Tuhan minta, semua harus kami berikan. Tidak tersisa sedikit pun. Karena firman Tuhan malam ini berkata, dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, segala sesuatu yang ada. Berarti moral kami, karakter kami, nyawa kami pun selama masih hidup di bumi ini, kami akan kembalikan kepada Dia. Keinginan kami pun, karena kami adalah ciptaan Tuhan, maka harus kembali keinginan kami kepada Dia. Seluruh keinginan kami menjadi milik-Nya. Terima kasih Tuhan. Ini firman yang sangat menarik sekali. Akan membuat hidup kami semakin luar biasa di dalam Engkau. Thank you Jesus. Thank you God. Semua jemaat-Mu suatu saat akan diberkati oleh Tuhan.
berlimpah-limpah secara keuangan, materi, apapun. Setelah kami dengar firman, kami tidak menyombongkan diri. Mereka menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan secara finansial. Dan Tuhan akan dimuliakan dalam hidup mereka. Bukan menjadi sebuah pamer, bukan sebuah kesombongan. Karena kami sudah sadar dan tahu diri bahwa semua milik Tuhan. Maka waktu Tuhan mempercayakan semua itu, kami mempermuliakan Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Berkati semua kami jemaat-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Yang mendengarkan firman Tuhan malam ini. Jemaat-Mu semuanya diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman-Mu yang berkuasa ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakannya di dalam hidup kami semuanya. Terpujilah firman yang dahsyat yang bisa menciptakan segala sesuatunya. Di dalam nama Yesus Kristus. Makasih Tuhan, yang lemah hari ini dikuatkan. Yang minder, Tuhan karena ketidakpemilikan yang dia miliki dibanding teman-teman yang lain. Hari ini dicerahkan oleh firman Allah. Dibangkitkan semangatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, semangatkan gairah kami semua. Baik yang punya maupun yang tidak punya secara finansial atau belum memilikinya. Aku percaya Tuhan, firman-Mu sangat berharga dibanding apapun. Berkati semua jemaat-Mu pada waktunya. Berkelimpahan. Aku berdoa, bilang Kau mengizinkan Tuhan. Berkati mereka menjadi orang kaya semuanya secara harta finansial. Karena mereka sudah kaya di dalam firman Tuhan. Mereka menerapkannya. Mereka hidup di dalamnya. Maka semua kami akan bekerja lebih besar lingkupnya. Akan bergerak lebih besar lagi. Lebih besar bagi kerajaan Allah. Aku rindu Tuhan. Semua jemaat-Mu di beberapa negara ini Tuhan. Termasuk di Tiongkok Tuhan. Aku rindu Kau berkati mereka menjadi orang kaya. Tetapi orang kaya yang takut akan Tuhan. Yang mengasihi Tuhan. Yang taat kepada Tuhan. Kami semua mau berkolaborasi. Mengerjakan pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Sampai akhir nafas kami berhembus. Dan kami kembali lagi kepada Sang Pemilik nafas kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kelak kami semua jemaat-Mu yang mendengar firman ini, kami akan bertemu di surga nanti. Kami akan bertemu di langit baru dan bumi baru. Kami akan berjumpa di sana dengan kehidupan abadi yang bahagia. Kami akan melihat wajah Yesus. Kami akan bertemu dengan Bapa yang kami akan berjumpa. Selesai pekerjaan kami di bumi membahagiakan-Mu Tuhan. Dan kami akan berjumpa dengan Sang Raja itu. Dan kami berhasil. Dan Tuhan berkata, kami pemenangnya. Dan Tuhan berkata, sabarlah wahai hamba-Ku yang setia. Turutlah dalam perjamuan anak domba Allah. Kami menikmati kemegahan kekayaan di sorga. Kami akan menikmati kekayaan Allah kami semesta alam. Sebagai pewaris tahta kerajaan Allah. Atau kekayaan Allah kami yang hidup. Karena waktu kami di bumi ini, kami kembalikan semuanya bagi Kau Raja. Aku rindu semua jemaat-Mu Tuhan. Menjadi orang kaya. Orang berpengaruh di Tiongkok dan di Indonesia. Di semua negara di mana jemaat-Mu berada. Bahkan menjadi orang sangat-sangat kaya harta. Tapi hidup mereka melakukannya semua untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Untuk pekerjaan-Mu di muka bumi semakin luas. Kerajaan-Mu di bumi ini. Terpujilah Yesus Kristus. Kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan. Bapa, firman-Mu ingatkan dalam diri kami masing-masing. Sampai akhir hidup. Berkati suami-suami mereka. Aku rindu suatu saat. Atau hari ini pun bisa Tuhan kerjakan. Suami mereka percaya Yesus. Biar mereka berkolaborasi dengan para istri-istri ini. Yang mencintai Tuhan. Suami mereka pun akhirnya menjadi suami yang cinta Tuhan. Terbeban dengan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Bapa, ini doa dan kerinduanku ya Tuhan. Jadikan semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Jemaat yang menghadirkan kerajaan Allah. Tidak terjadi perceraian
menjadi jemaat yang utuh rumah tangganya, bahagia di dalam nama Yesus Kristus sampai maut, kematian, nafas yang memisahkan mereka. Dan kelak kami berjumpa bersama-sama di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doaku Tuhan. Diberkati semua jemaat-Mu dalam kekuatan iman dan kesetiaan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang baik. Terima kasih Bapak. Kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan, kami butuh penyertaan-Mu senantiasa. Sebentar kami mau istirahat atau aktivitas apapun, biarlah menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati semua persekutuan kami. Berkati dari awal pertengahan sampai akhirnya. Berkati jemaat-Mu yang melayani. Berkati para pengurus-pengurus KJK Overseas di seluruh negara-negara di mana ada jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kuatkan, teguhkan iman mereka. Tidak mundur setapak pun. Meskipun mereka digoncang oleh permasalahan hidup. Mereka tetap kuat. Memiliki mentalitas kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doaku Tuhan. Jemaat-Mu memiliki mentalitas batu karang yang teguh. Apapun yang terjadi. Terima kasih Bapak. Kami memohonkan berkat-Mu sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bapak, kami juga berdoa dan percaya untuk Zoom yang sudah habis masanya Tuhan. Hamba berdoa kalau memang sudah habis masanya Tuhan, cukupkan untuk kelangsungan pembayarannya Tuhan Yesus. Kami mau memuliakan Tuhan lewat aplikasi ini. Praise to you Lord. Semua kemuliaan bagi semuanya bagi-Mu Yesus. Mereka milik-Mu Tuhan. Pelayanan ini milik-Mu Rajaku. Kami cuma hamba-Mu. Kami anak yang harus mengabdi kepada Bapa. Kami hanya budak yang harus mengabdi kepada Sang Tuhan kami Maha Agung. Bapa, hamba menyerahkan semua kehidupan kami. Kalau kami butuh uang kontrak kelangsungan Zoom, berarti kami butuh uang Tuhan. Berkati jemaat-Mu. Berkati pekerjaan usaha mereka. Berkati suami mereka. Berlimpah bagi kemuliaan dalam nama Yesus. Mari sidang jemaat Tuhan, arahkan hati dan tanganmu. Angkatlah, percayalah, imanmu tetap kuat. Dia pasti akan menepati janjinya saat engkau setia. Mari angkat tangan. Terpujilah Bapa yang Maha Besar. Segala sesuatu darimu, olehmu, dan kembali kepadamu. Oleh karena itu, Bapa di surga, terpujilah Engkau hari ini telah memberkati kami semua dalam anugerah yang begitu oleh cinta Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, anak-Mu yang tunggal itu, Sang Firman yang hidup. Dan terima kasih untuk Roh Kudus yang telah Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga kami tidak menjadi yatim piatu di bumi ini. Ada sahabat kami yang setia, penghibur kami, dan penuntun kami dalam kebenarannya. Sehingga kami menjadi sempurna seperti yang Kau kehendaki atas kami sekalian. Terimalah berkat ini di dalam satu nama yang berkuasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, sama-sama berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.